Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya mengenai Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Akan saya nyatakan demikian, tetapi kita akan mendengarkan dulu Injilnya, lalu saya akan membahasnya seperti biasanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang saya mau aturkan pertama-tama adalah seberapa besar kita mau persembahan di dalam gereja, atau seperti kalau dikatakan di sini di dalam bait Allah. Kita lihat satu persatu. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, berarti Tuhan Yesus ketika berdoa atau di dalam bait Allah itu menunduk. Kemudian dia mengangkat muka lalu melihat orang kaya dan seorang janda miskin memberikan persembahan. Nincang Tuhan Yesus. Lalu apa yang menjadi kesimpulan dari Tuhan Yesus adalah dia mengatakan, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Kalau kita semua, terlebih orang kaya, kalau dikatakan demikian pasti sedikit marah. Kenapa? Karena memang persembahannya pasti lebih banyak. Anggap saja sepeser itu 1.000. Kalau 2 peser berarti 2.000. Janda miskin itu katakan saja memasukkan ke dalam persembahan itu 2.000 rupiah. Lalu berapa kita semestinya memasukkan uang kita ke dalam persembahan? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, persembahan yang saya maksud tadi ini adalah persembahan uang, tidak melebar-lebar kepada persembahan pelayanan, tidak melebar-lebar kepada persembahan pemakaian barang-barang umat misalnya yang dipakai untuk gereja dan yang lain-lain, tetapi ini adalah persembahan uang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di sini, di tempat ini, di tempat saya, nasi gudeg dengan telur bulat itu dihargai Rp6.000. Kalau bubur bisa diberikan dengan harga 3.000 atau bahkan 2.000, yaitu bubur plus sayur. Lalu pertanyaan kepada kita semua, berapa biaya makan kita sehari-hari? Seorang janda miskin tadi memasukkan 2 peser, itu sama dengan memberikan dari nafkahnya. Kalau dibandingkan dengan orang-orang kaya, itu memberikan persembahan dari kelimpahannya, artinya dari sisa kebutuhannya, dan belum tentu kebutuhan semua itu diberikan semua, tapi hanya kelimpahannya, turahannya atau cipratane atau apa ya namanya kelimpahan itu kalau memasukkan air ke dalam gelas lalu tumpah, itu tumpahannya saja. Tetapi kalau janda miskin ini benar-benar dari kekurangannya. Orang seringkali tidak tahu mengartikan kok bisa dari kekurangan itu.
Perhatikan di sana, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dia itu memberikan persembahannya, ya kurangnya memang banyak dalam kehidupan dia, tetapi itu pun diberikan kepada, menjadi persembahan, diberikan kepada Tuhan. Apakah kita bisa? Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, paling banyak memberi lebih banyak dari semua orang. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau tadi saya mengatakan di sini harganya bubur itu bisa 2.000, 3.000, 2.000 untuk anak-anak, 3.000 ya untuk orang tua. Lalu 6.000 saya katakan untuk membeli gudeg dan 1 telur bulat. Lalu pertanyaan kepada kita semua, berapa kita setiap hari makan? Mungkin yang biasanya makan pagi 15.000, makan siang 20.000, makan malamnya bisa jadi 25.000. Itu bisa dihitung. Seberapa nafkah kita itu? Kalau itu kita cemplungkan, kita masukkan ke dalam persembahan, mau tidak? Mau. Karena nafkahnya kan hanya segini. Tetapi kan kita maaf ya, kita orang-orang kaya memberikan persembahan itu mungkin tidak senilai ya, mungkin tidak sebesar biaya makannya sehari-hari. Kalau tadi saya katakan makan sehari 15.000 ditambah 20.000 itu baru 35.000. Kalau ditambah dengan 25.000 menjadi 60.000 misalnya. Katakan 60.000, lalu kita masukkan ke dalam persembahan itu. Masih lumayan bukan? Masih. Karena di dompet kita masih ada banyak uang. Di dompet kita masih ada sisa uang. Di dompet kita masih ada cukup banyak uang untuk kehidupan sehari-hari, atau untuk kehidupan besok, atau nanti lagi, itu masih sisa. Lalu bagaimana si orang miskin, janda miskin tadi? Dia sudah tidak punya apa-apa. Dengan katakan saja memberikan persembahan 2.000, sudah tidak ada lagi di dompetnya itu makan sisa yang mau dipakai untuk makan lagi. Lalu dia harus kerja, mungkin harus mencari dulu supaya bisa makan. Bisa tidak kita? Tetapi yang saya mau katakan tadi kan berapa jumlah kita untuk memberikan persembahan. Saya tidak akan mengatakan berapa nominalnya, tetapi pertama-tama bahwa Tuhan Yesus menyatakan itu nafkahnya si janda itu loh, yang 2 peser itu. Nah, nafkah kita sehari itu berapa? Itu yang semestinya kita persembahkan. Tetapi jarang terjadi demikian. Kalau misalnya satu keluarga mempunyai anak 2, bapak ibu anaknya 2, lalu kita bisa persembahan berapa? Katakan saja satu orang 50.000, berapa persembahannya? Ya 200.000 karena 4 orang. Tetapi tidak demikian bukan? Sekali lagi bahwa Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, mari kita perhatikan Injil hari ini. Lalu kita seringkali setiap kali persembahan di dalam gereja itu merasakan bagaimana penderitaan si janda miskin itu. Lalu kita bisa memperhatikan pada kita juga. Kalau saya memberikan segini ini, kira-kira cukup tidak? Kalau dibandingkan dengan janda miskin itu, bagaimana? Lalu kita tidak akan merasakan bahwa ketika kita persembahan agak banyak atau banyak, tidak merasa sombong, tidak merasa aku hari ini persembahan sekian. Mungkin sebaiknya di antara kita persembahannya banyak-banyak.
Lalu sekali lagi bahwa mari kita perhatikan persembahan uang kita, bukan persembahan pelayanan kita, bukan persembahan pemakaian barang-barang kita, dan bukan persembahan yang lain. Persembahan dalam bentuk uang. Berapa kita memberikannya kepada gereja dalam waktu misa? Berapa kita memberikan kepada gereja amplop-amplop coklat? Berapa kita memberikan kepada gereja untuk makan romo? Atau berapa kita memberikan donasi-donasi berbentuk kayak uang? Sekali lagi, mari kita bandingkan di dalam hati kita. Kita renungkan di dalam hati kita. Sudahkah kita melampaui si janda miskin itu? Kalau sudah, silakan bersombong ria. Tapi ini pengakuan. Tidak boleh kan sombong? Tetapi silahkan. Kalau mau mengatakan persembahanku sudah banyak, coba bandingkan dengan persembahan janda tadi. Amin. Berkah kan